Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Nabila Dewi Pratiwi dengan NIM G901 2530 044. Saya dari Prodi Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan membahas dari tugas metode statistika, yaitu membahas atau merangkum materi dari 3 video, yaitu yang pertama adalah peubah acak, yang kedua adalah distribusi seragam, Bernoulli, binomial, dan multinomial. Yang ketiga, hipergeometrik dan Poisson. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan video pertama, yaitu peubah acak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peubah acak atau random variable. Peubah acak adalah fungsi yang menghubungkan hasil suatu percobaan acak dengan bilangan real. Contohnya, jika kita melempar dadu, maka peubah acaknya adalah jumlah mata dadu yang muncul. Berdasarkan jenis nilainya, peubah acak dibagi menjadi dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Peubah acak diskrit memiliki nilai yang dapat dihitung, misalnya jumlah siswa yang lulus. Sedangkan peubah acak kontinu memiliki nilai yang tidak dapat dihitung satu persatu, misalnya tinggi badan seseorang. Selain itu, setiap peubah acak memiliki fungsi distribusi peluang, baik dalam bentuk PMF untuk diskrit maupun PDF untuk kontinu. Dari fungsi ini, kita bisa menghitung nilai harapan atau ekspektasi yang menunjukkan rata-rata teoritis dari hasil percobaan. Kita juga bisa menghitung variasi untuk melihat seberapa besar penyebaran datanya. Adapun contoh dari peubah acak diskrit yaitu misalnya sebuah koin dilempar 3 kali. Sebagai contoh, kita lempar koin sebanyak 3 kali. Kita ingin mengetahui banyaknya sisi gambar yang muncul, dan itu kita sebut sebagai peubah acak. Dari 8 kemungkinan hasil, kita bisa hitung bahwa peluang muncul 0 gambar adalah 1/8, muncul 1 gambar adalah 3/8, muncul 2 gambar juga 3/8, dan muncul 3 gambar adalah 1/8. Peubah acak seperti ini disebut diskrit karena hanya memiliki nilai tertentu, dalam hal ini 0, 1, 2, atau 3. Contoh 2. Peubah acak kontinu. Tinggi badan mahasiswa FMIPA mengikuti distribusi normal dengan rata-rata cm dan simpangan baku cm. Tentukan peluang seseorang mahasiswa memiliki tinggi antara 160 cm dan 170 cm. Sekarang kita lihat contoh peubah acak kontinu. Misalnya, tinggi badan mahasiswa FMIPA memiliki rata-rata 160 cm dengan simpangan baku 5 cm. Kita ingin tahu berapa peluang seseorang mahasiswa memiliki tinggi antara 160 dan 170 cm. Karena datanya kontinu, kita gunakan distribusi normal dan ubah nilai-nilainya ke skor Z. Hasilnya adalah peluang sebesar 68,26%. Artinya, sekitar 2/3 mahasiswa memiliki tinggi dalam rentang tersebut. Jadi, kesimpulan secara singkat, peubah acak adalah konsep penting yang membantu kita untuk mengubah peristiwa acak menjadi bentuk matematis yang bisa dianalisis secara statistik. Dari 2 contoh tadi, kita bisa lihat perbedaan antara peubah acak, diskrit, dan kontinu. Diskrit digunakan untuk data yang bisa dihitung jumlahnya, sedangkan kontinu digunakan untuk data yang diukur dalam rentang tertentu. Konsep ini penting karena menjadi dasar dalam analisis probabilitas dan statistik, mulai dari distribusi peluang sampai perhitungan harapan
dan variasi. Itu penjelasan singkat dari video pertama. Kita akan lanjut ke video kedua. Baik, kita lanjut ke video kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis distribusi peluang diskrit, yaitu distribusi seragam, Bernoulli, binomial, dan multinomial. Konsep dasar distribusi peluang diskrit. Sebelum masuk ke jenis-jenis distribusi, perlu kita pahami dulu bahwa distribusi peluang diskrit menggambarkan peluang setiap nilai dari variabel acak yang bisa dihitung. Jadi, kalau kita jumlahkan semua peluangnya, hasilnya pasti akan jadi 1. Distribusi seragam diskrit. Distribusi seragam diskrit adalah kondisi di mana semua hasil memiliki peluang yang sama besar. Misalnya, pada pelemparan dadu, setiap angka 1 sampai 6 punya peluang yang sama, yaitu 1/6. Distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli menggambarkan percobaan yang hanya punya 2 hasil, sukses atau gagal. Contohnya lempar koin. Kalau muncul angka dianggap sukses, kalau gambar berarti gagal. Distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan gabungan dari beberapa percobaan Bernoulli. Misalnya, kita lempar koin 5 kali, lalu ingin tahu peluang muncul 3 kali angka. Maka kita pakai rumus binomial dengan parameter N dan P. Distribusi multinomial. Kalau pada binomial hanya ada 2 kemungkinan, maka multinomial punya lebih dari 2. Misalnya kita lempar dadu 10 kali. Ada kemungkinan sisi masing-masing punya peluang tersendiri. Baik, kesimpulan, semua distribusi ini digunakan untuk menggambarkan berbagai situasi acak dalam kehidupan nyata, mulai dari pelemparan koin, dadu, sampai analisis probabilitas. Data di statistik. Baik, video kedua telah saya selesaikan. Kita akan lanjut ke video ketiga. Baik, kita lanjut ke video ketiga, yaitu membahas tentang distribusi hipergeometrik dan binomial negatif. Kedua distribusi ini termasuk ke dalam distribusi peluang diskrit, yang menggambarkan peluang terjadinya suatu kejadian pada variabel acak yang dinilai berupa bilangan bulat. Distribusi peluang diskrit digunakan untuk menghitung peluang terjadinya suatu peristiwa dari data yang bersifat terhitung. Dari beberapa jenis distribusi diskrit, ada 2 yang akan kita bahas kali ini, yaitu distribusi hipergeometrik dan distribusi binomial negatif. Keduanya sama-sama berhubungan dengan peluang sukses, namun digunakan dalam situasi yang berbeda. Distribusi hipergeometrik. Distribusi ini digunakan ketika pengambilan dilakukan tanpa pengembalian dari suatu populasi terbatas. Artinya, setiap percobaan tidak independen, karena hasil sebelumnya mempengaruhi hasil berikutnya. Ciri-cirinya antara lain. Yang pertama, populasi memiliki 2 jenis hasil, yaitu sukses dan gagal. Yang kedua, pengambilan dilakukan tanpa pengembalian. Yang ketiga, peluang tiap percobaan berubah setiap kali pengambilan dilakukan. Dan contoh hipergeometrik. Misalnya, terdapat 10 bola, 4 diantaranya berwarna merah dan 6 berwarna biru. Jika kita mengambil 3 bola tanpa pengembalian, peluang untuk mendapatkan tepat 2 bola merah adalah seperti ini. Ini adalah rumusnya beserta jalannya. Jadi, bisa kita lihat di sini, peluangnya adalah sebesar 0,3 atau 30%. Distribusi binomial negatif. Distribusi ini digunakan untuk mengetahui beberapa banyak percobaan yang diperlukan hingga mendapatkan R kali sukses. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, setiap percobaan independen. Yang kedua, probabilitas sukses P selalu tetap. Yang ketiga,
Fokusnya adalah menghitung percobaan keberapa sukses ke R terjadi. Rumus dan contoh binomial negatif. Kita bisa lihat di sini rumusnya yaitu P X sama dengan K. Dan seterusnya. Sebagai contoh, misalnya peluang sukses suatu percobaan adalah 0,3. Berapa peluang bahwa sukses ketiga terjadi pada percobaan kelima? Bisa kita lihat seperti ini hasil. Jadi peluangnya sekitar di situ kita bisa lihat 0,0794. Jadi kita bulatkan saja, yaitu menjadi 7,9%. Perbandingan kedua, distribusi. Kalau kita bandingkan, distribusi hipergeometrik digunakan untuk pengambilan tanpa pengembalian, sedangkan binomial negatif digunakan untuk menghitung jumlah percobaan sampai sukses ke R. Hipergeometrik memiliki populasi terbatas dan percobaannya saling bergantung, sedangkan binomial negatif memiliki populasi tak terbatas dan percobaannya independen. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari video ketiga yaitu distribusi hipergeometrik digunakan ketika ingin menghitung peluang sukses dari sampel tanpa pengembalian, sementara distribusi binomial negatif digunakan untuk mencari beberapa banyak percobaan yang dibutuhkan agar mencapai sukses ke R. Keduanya penting dalam analisis data dan penelitian yang melibatkan peristiwa acak diskret. Baik, itu pembahasan saya dari video pertama, video kedua, dan video ketiga. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya dan kurang jelas. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.